Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pemirsa Soro Minang TV, seperti kenyataan yang terjadi kini, kami tentu minta maaf dulu kepada pemirsa Soro Minang TV dan kepada narasumber karena beberapa kendala teknis sehingga delay 2 kali acara kita, Pak. Ya kan? Nah, delay 2 kali sehingga membuat pemirsa Soro Minang TV kurang nyaman sangene dalam kondisi yang seperti ini. Oke, pemirsa Soro Minang TV, Ambo Safrul Bahar Dan Ambo Fred Azwadsa beserta all crew Soro Minang TV selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Dunsana Soro Minang TV selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan sehari-hari hendaknya. Selanjutnya seperti tadi kami juga pernah sampaikan bahwasanya Om Fred, kita minta tolong kepada Dunsana pemirsa, Bang Om Fred. yang jale kami minta tolong agar channel YouTube dan fanpage Facebook Soro Minang TV bisa tetap terus memberikan informasi yang terbaik, terakurat dan terpercaya bagi masyarakat Batam dan Kepri khususnya yang berasal dari Sumatera Barat. Tentu harus memfollow, mensubscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Itu aja itu. Iya. Kalau enggak kita enggak bisa secara langsung. Betul. Nah, untuk itu tentu kita Om Fred mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Dunsana Soro Minang TV yang Allah bisa meringankan tangan banyak sangeneknya untuk membackup daripada platform kami Soro Minang TV fanpage dan Soro Minang TV channel YouTube. Oke pemirsa, di dalam program kita podcast bersama tokoh Hariko, Om Fred telah hadir di tengah-tengah kita tokoh pendidikan, tokoh politik yang berasal dari Sumatera Barat yang kiprahnya bukan hanya Kota Batam tapi Kepulauan Riau. Bahkan sempat ke kancah nasional. Allah. Iya. Ambo menyediki itu. Iya. Tentu kita akan mencoba meminta ilmu-ilmu sengenek. Mana tahu nanti ke depan ilmu-ilmu itu bagi ada anak kemenakan kita yang baru ke mencoba merantau bisa menjadi guru, menjadi inspirasi setiap detik perjuangan beliau sampai kini, kan begitu? Pastinya. Pak Rasaki, terima kasih banyak apalah bersedia menerima menerima permintaan kami kru Soro Minang TV sehingga kita bisa hadir pada malam hari itu di SB Surabi Bandung 99 Mitra Raya 2 Mitra Raya 2 Batam Center. Oke, di sana penasaran perbincangan hangat kami bersama Dr. Rasaki Persada, maka saksikan di live streaming kami di Soro Minang TV, Suara Orang Awak. Om Fred, awak kalau mencelik balau gue yang empat ganteng ya nak. Walaupun kalau dikatakan ubu aku lah jauh aku mah. Kok uban kok lah banyak gua. Tapi sisa-sisa benteng itu masih nampak doang kan. Maksud beliau tuh gagah dari ketek. Nah, Oke, pemirsa Soro Minang TV, kita coba-coba berbincang-bincang hangat dengan Pak Rasaki Persada. Pak, hampir semua masyarakat lah kita sebut secara umum, baik itu di Kota Batam maupun di Kepri, khususnya yang berasal dari Sumatera Barat, tentulah mengenal banyak sangeneknya tentang background Pak sebagai orang yang berkiprah di bidang akademis selama ini, kan begitu ya, di dunia kampus dan segala macam, plus berkiprah di beberapa bidang lainnya. Sebelum hal-hal yang model itu kita mengolah dan bertanya-tanya ya Om Fred ya, kami pingin tahu banyak sangeneknya
bagaimana apa waktu masuk sekolah gitu. Karena jujur aja Pak, selalu menjadi sebuah pameo bagi kami pada saat kita siap mempodcast tokoh, kita akan selalu menarik suatu benang merah kehidupan masa kecil seorang tokoh dengan posisi apa dia pada saat ini, pasti ada benang merahnya. Bak kecil orang kok nang jadi manci itu dari ketek lah nampak ikunya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti tentu menjadi manfaat atau motivasi bagi anak kemenakan kita. Mungkin disilakan Pak, sedikit bernostalgia Pak dengan masa ketek dan masuk sekolah Pak gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Ya. Adinda Safil, Ya. Adinda Fred, dan pemirsa Suara Minang TV dimanapun Anda berada. Terima kasih yang boleh diundang dalam podcast Iko, Ya. dan malam ko jadi apa ya, diminta berbagi lah gitu ya. Ya. Namo ambo diagih saya dari Laya itu Razaki Persada. Razaki ya Pak ya. Ya, Razaki Persada. Awak kena tegur petang sengene ganti S7 Z. Apa sebab? Apa sebab? Karena Razaki itu singkatan nama Oh. orang tua ambo keduanya. Ah. Ratu Rasidah. Rasida. Ibu, Mama. Zaki itu Zainul Kian. Ah. Jadi Razaki. Iya. Selain itu, ambo anak pertama pulau. Dari 5 laki-laki, 1, 2, 3, sampai 5. Ya. Laki 5, pendowo 5 cara Jawa. Oke. Iya. Jadi dia awak matri akad. Lalu dapet anak pedusi. Dia orang tuamu cari anak pedusi. Dapet lah mau 6, 7, 8. Wah, iya. Mau anak pertama, 5 laki-laki, Ya. 3 terakhir pedusi. Alhamdulillah. Cari matrilineal ya. Ya, betul. Ambo, profesi orang tua ambo kalau dari papa itu PNS Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Di Sumatera Barat. di Sumatera Barat. Jadi kami adik-beradik layaknya beda-beda kota. Oh, karena pindah tugas dari orang tua. Yang PNS tadi. PNS tadi ya. Kalau mama ibu rumah tangga, Ya. tadinya pegawai bank, tapi Ya, suruh pensiun, Oke, ngurus oke. anak. Iya. Jadi terakhir Dinas Pertanian Provinsi ya Pak ya? Di Kabupaten Agam di Bukit Tinggi. Oh, oke. SD ambo sampai kota dan sampai kabupaten SD. Aduh aja oleh ya Cici. Kalau si Pet SD-nya 3, tapi tinggal kelas itu pindah ke lain gitu. Buka. Terakhir SD tamatnya di Bukit Tinggi. Oke. SMP terakhir tamat Bukit Tinggi juga. Iya. SMA tamat Bukit Tinggi juga. Iya. Masih ada rumah kami di Komplek Pertanian Lambau. Oh, Bukit Simpang Tinggi. Lambau. Simpang Lambau. Masya Allah. Lambau itu kan bahasa Belanda, Ya. artinya daerah pertanian. Iya, betul. Itu masuk. Oh ya. Kemudian juga kami di 5 laki-laki kok tiuk swanta di rumah kok bercakap. Bak main katuk-katuk kan duit kasut cabai-cabai kelamu cabai-cabai. Iya. Tutup pintu kami main gulat. Jadi orang tua ketika ambo SMP diwajibkan masuk bela diri 4 banding budi. Makmur Hendrik. Nah, jadi kami 5 laki-laki, alhamdulillah hamba bersyukur ke orang tua kami wajib sadoyo masuk bela diri Pak Bambu mulai dari 1 SMP sampai 1 SMA. Masya Allah. Ya, macam-macam karate, judo, silet wajib sadoyo. Dan di Koplo sebabnya kami 5 laki-laki kok. Ya, yang 2 di Abo kami bukan keluarga militer, Ya. tapi alhamdulillah sekali tes bisa lolos di Akabri. Malah ada yang bintang 3. Ya, yang Abo sendiri dia lulusnya di Unan S1. Nah, Abo masuk Menwa aja. Masih ada Ada. Yang penting ada loreang-loreang lah. Nah, dari ketek lah hobi juga kok. Iya. Kelas sampai 3 SD, Abo Ya. lah jadi ketua kelas. Oh. Di SMP mulai pernah di OSIS. Tapi di SMP pun alhamdulillah layados ketek kutu buku. Nah, jadi kecil orang tua Bo
nggak usah kutu buku tarui. Nah, awak jadi orang tuh harus cari lingkungan olahraga. Jadi ketika SMA, kamu kelamaan aktif di luar olahraga, organisasi. Nah, tapi alhamdulillah tamat dari SMA ke tinggi, lagi terima jo di kuliah di Universitas Negeri di Padang. Di Padang, Unan. ekonomi Unan. Alhamdulillah, dek mungkin waktu itu uang kuliah di negeri, uang kuliah pun 27.000 cek semester. Ya. Nah, jadi kamu pun aktif menwa tadi. Jadi ada mahasiswa baru awak bertugas melatih PBB, jadi panitia penataran PMP, Iya. PT bawa alhamdulillah. Dapat itu beasiswa. Iya. Aktif kan? Jadi di pimpinan dakek jo warek tigo, ya dicari beasiswa. Padahal kalau orang lain saya cari beasiswa, aku menolak beasiswa. Tanya, nyo tahu nama ketek abau Jack. Nah, Razaki Persada nama ketek abau Jack. Nah, jadi rektor kok nembak abau Jack. Jack, kamu berapa IP? 2,3 Pak. Wah nggak sampai 2,5 ya? Enggak. Kenapa Pak? Ini ada beasiswa. Ya? Oh, yang lain aja Pak. Iya. Biswa kan imbau kan ya? Kamu hubungi aja Pak Datuk. Kenapa Pak? Ya? Ambil beasiswa ya. Kan hak orang lain Pak. Ya kamu sudah aktif membantu Universitas Andalas ini. Betul. Yang bisa diberikan oleh kampus. Kamu ambil urus saja. Tapi lama beasiswa. Alhamdulillah 5 semester kamu tidak minta PT lah ke orang tua. Masya Allah. Luar biasa ya. Pak. Ya. Mencari keaktifan apa zaman kini dengan berbagai macam profesi ya Om Fred ya. Apa yang bisa apa tarik pengalaman waktu kete sehingga itu membentuk mental apa bisa dimanfaatkan di masa kini di saat kita di masa kini kok gitu. Baik. Yang pertama, Ambo bersyukur, terima kasih. Tadi Ambo sampai di awal, kami wajib masuk. Bela diri tadi, betul. Itu bentuk mental ya? Nah, itu banyak dibentuk. Fisik, sportivitas, disiplin, kemudian juga latihan keras. Ya. Banyak lah. Itu sportivitas. Kan diam, bukan sekedar latihan, tapi kan ada komitenya lah ya. Iya, betul ya. Sabuang kan. Jadi ada tuh nilai-nilai tadi. Nah, kemudian kamu cari ke kini kok, yang segi itu, kini anak-anak kan banyak indoor, susah menyuruhnya outdoor. Nah, jadi itu salah satu, kamu mengimbau anak maupun agak kadang kamu sabui, kalau untuk kebaikan dapat ada pasal-pasal sketek semua. Iya. Wajib bela diri tadi, supaya outdoor. Iya. Gen Z kini kan maunya di rumah saja kan. Di kasur ya. Di barita, kok ada laptop cek, nggak pakai gadget. Jadi itu banyak nilai-nilai yang dapat dari situ. Nah, kemudian juga berorganisasi. Ini nih, berorganisasi ya betul. Kamu macam-macam. Nah dulu waktu S1 saja ada himpunan mahasiswa Islam, ada resimen mahasiswa, pernah ketua bidang organisasi BEM, ya kemudian organisasi hobi ada basket, ada tenis meja, ada judo, ya kan. Nah, kini Ambo menuai itu artinya Ambo kan alumni. Jadi yang dulu Ambo nikmati itu kini organisasi alumni menwa, mau ikut itu. Alumni itu. Jadi banyak manfaat. Cuma sebenarnya kok mungkin lebih cocok untuk orang yang maaf aja politisi. Bukan politisi. Tidak pure ya. Tidak pure politisi ya. Kan harus apolojo. Betul. Tidak sepakat, tidak jadi politisi politik praktik. Tapi Ambo cukup lumayan lama mau urus orang politik. Itulah. Oke. DPR. Ya. Wali kota, gubernur, presiden pun. Saja tahun 2000 sampai KPU Batam. 2000 sampai Pak KPU di Batam ya? Berarti sama Pak Bre. Ade Nasution, Agustar. Tapi sebelum itu, ketika Ambo S2 di Universitas Indonesia, itu tahun reformasi. 97 sampai 2000 Ambo kuliah di situ. Jadi Ambo menikmati bonus kuliah S2 di UI, ikut gerakan reformasi. Nah, jadi pelaku sejarahnya lah, tahulah ya. Lapangan. Aktivis 98 beliau. Nah, ya 98. Cuma ke daerah ya.
yang lain jadi di pusat. Iya. Masing-masing ada garis tangan masing-masing kan. Pak, Ya. sabalun kok cek-cek lah dulu banyak sengeneknya komen atau apa namanya respon dari Dun Sanak Soro Minang TV. Sebelum kasih itu Dun Sanak kayaknya Om Fred ya, kalau hidup dari masuk ketek itu penuh dengan segala bentuk tantangan, Ya. penuh dengan didikan-didikan yang sangat luar biasa. Memang kebetulan alhamdulillah beliau kan lahir dari keluarga yang dalam tanda petik kita sebutlah cukup berada lah. Jadi beliau bisa difasilitasi berbagai macam, dan pendidikan orang tua pun sedikit agak keras ke beliau waktu ketek gitu kan. Oke, Pak. Waktu ketek alah pindah-pindah kota. Iya. Dek karena pindah Ranggaya. Ya. Pindah ke Pekumbu, pindah Bukit Tinggi, Solo. pindah Solo, pindah Sangka, macam-macam, Sejunjung dan segala macam lah. Dan namanya PNS bersedia ditempatkan di mana saja, kan begitu ya, nak? Mungkin sekitar tambah kalau nagari asal kedua-dua orang tua mo di Puadata, Koto Tinggi, Suliki, Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan 50 Kota. Berarti Pekumbu ya, Pak? Nah, kedua orang tua situ, tapi mo tidak pernah kadang di PNS tadi. Iya, betul. Nah, mo kan pindah-pindah kota. Ya. Kalau masuk ke IKA, mo masuk IKA, mah kira-kira tuh. Nah, Pak, sebenarnya secara prinsip kan apa dilahirkan di Sumatera Barat, disekolahkan di Sumatera Barat, di pendidikan di perguruan tinggi pun di Sumatera Barat. S1-nya. S1 ya. Ya. Tentu sebagai anak muda yang jati diri orang Sumatera Barat sudah tamat S1, tentu panganal itu nak akan menjadi kepeng lah. Merantau lah. Kami itu. Sebanyak gue negari ya kok Batam lah nan tata apa dah Pak. Nan apa pemirsa apa yang menjadi dasar beliau, nah perlu kita kaji apa dasar beliau Bapak Dr. Rasaki Persada memilih Batam tempat ya Fred ya, sampai untuk berkarir. Tahu. Kok awak dia dibawa Mbak kemarin. Nah. Ayo Pak, kenapa tuh Pak? Nah, sebenarnya mau mengalir apa adonyo. Waktu selesai S1, Ambo masih aktif juga di perguruan silat Satria Muda Indonesia namanya. Ya. Nah, itu salah satu grup apa aja lah pendirinya tuh Pak Prabowo. Iya, betul. Grup Cendana waktu itu perusahaannya di Pagai. Jadi perguruan itu mah gue perusahaan PT. Ambo di direktur utama. Cuma lamut coba setahun 2 tahun Ambo dirut, tapi seluruh anggota kami merasa itu perusahaannya. Jadi ambil segala macam. Ambo pun lah cukup lah. Ambo tidak lo pencari materi bahan. Betul. Lah dapat pengalaman bah ngurus perusahaan. Kemudian aktif lo di KNPI. Oke, Komite Sumatera Nasional. Barat. Ya. IPSI Sumatera Barat. Ya. Nah, jadi acok baru ulang ke Jakarta. Oke. Pelatihan-pelatihan KNPI provinsi tingkat nasional lah ikut Musado Terpatnas, bela negara, ya kepemimpinan nasional ikut Musadonya. Jadi ada kawan ngajak coba tes UI, S2 UI. S2. Oh, berarti posisi masih di Padang waktu Masih di itu? Padang, Oh, tapi oke. acok bolak-balik Jakarta. Iya, betul. Macam urusan organisasi. Oke. Jadi mau coba tes, lulus. Jadi sejak tahun 97 akhir, mau pindah lagi ke Jakarta. Melanjutkan pendidikan S2. S2. Coba-coba kan tadi enggak ada niat ya. Iya. Cobalah. Nah, iseng-iseng. Ya. Lulus. Oke. Tinggallah Padang. Direktur pun lah perpisahan. Nah, di Jakarta kan kok perguruan kok ada lah punya pusat. Betul. Jadi mondok lambo di sekretariat pusatnya. Iya. Kebayoran Baru tuh daerah elit ya kan. Sambil kuliah di UI tadi. Nah, jadi di organisasi apa bisa gratis apa? P3. ya, gratis lo pakai komputer, tugas Ambo. Nah, sehingga skripsi Ambo yang capek selesai. Malam mau Ada fasilitas kan? lengkap kan? Di organisasi tadi lah ya. Di organisasi. Iya. Cuma di negara organisasi pulau Ambo talambe manika.
Sampai awak kok tambah kuliah tadi ya. Tapi skripsi paling capek. Iya ya. Ya. Limo skripsi yo tapi wisudanya lama. Sama lah jo S1 tadi. 5 tahun udah boleh selesai. Oke. 5 tahun itu Mau urus. daftar apa saja? Iya. Daftar bayar siapa 27.500 Ya. video ada ndak minta orang tua lah itu. Nah, jadi apa? Amo menikmati ada apa lah ya penghasilan tadi itu. Amo dari negara termasuk khusus Kapin Menwa 3 bulan di Cimahi Bandung 3 bulan. Nah, itu amo hitung-hitung PT negara yang lama nikmati dengan PT yang bukan pribadi lebih banyak aja PT negara yang mau nikmati. Masya Masuk Allah. pelatihan KMPI tadi segala macam. Nah, itu mau bersyukur ya. Iya. Tapi resikonya itu tadi 5 laki-laki, ambu terakhir yang menikah. Resikonya. Iya. Ya kan, nggak terasa akan Betul. Iya. Habis dengan aktivis tadi gitu. Ya, habis aktivis, termasuk lagi aktivis gerakan reformasi, kamu turun ke Senayan ya, ke Senen ya. 98. Senen, ya, 98. Iya. Nah, itulah ya. Nah, kemudian sampai ke Batam, selesai S2 UI tahun 2000 itu, adik kamu tugas iko, kamu main-mainlah kemari. Oh, yang beliau yang di Angkatan Laut ya? Iya. Betul. Paksa itu, kamu jalan-jalan ke Batam. Biasalah kamu, dia masih seorang, besok jalan, kadang ke Malaysia. Iya. Dulu KNPI kan ada apa kok sister city. Iya, Betul. KNPI Sumatera Barat dengan Majelis Belia Negeri 9. Oke. Jadi aku punya paspor. Nah, jadi punya paspor pertama pergi ke situ. Terakhir waktu mau di Jakarta tadi, paspor ambil habis lah. Malaysia aja lo. Kalian lo, mau Singapura seorang aja, ke Malaysia. Banyak family mau di Kuala Lumpur. Iya. Sambil silaturahmi, kau balik Melaka, balik Padang ya kan? Iya. Petualang ya, buka wawasan ya kan. Jadi ada ide-ide baru tadi ya. Betul. Nah, kemudian namun jalan tadi lah selesai di UI tadi ke Batam, ada universitas baru buka, UIB Oh, tahun 2000. 2000 ya, Ya, betul. September. Kampusnya masih di Batam Center. Betul, Batam Center. Oh, yang gedung Hotel 01. ini. 01. Nah, di Pasebon lah mau kawan nambo Isra dengan Anas. Nah, Isra itu salah satu sama Silek yang kan. Bang, ini ada UIB baru buka kampus, mau nggak bang? Boleh asal hitung-hitungannya cocok cuma kan. Ya. Coba. Merantau lah mau jadinya di Batam. Itulah base awal Aku di kenapa Batam. pilihannya di Batam. Iya. Oke, pemirsa dan sanak Soro Minang TV, semakin menarik kita berbincang-bincang hangat dalam kondisi santai di SB Surabi Bandung bersama Bapak Dr. Rasaki Persada. Nah, sebelum kita mencoba-coba ompret, baca-baca lah wak mata wak kalau lama jeli angko kene-kene gue udah nampak gitu. Nah, itu kena muda-muda kita saran. Nah, Itulah mudo tapi matul lah kan. Silakan minum. Silakan itu diminum. sajian dari Surabi Bandung SB Mitra Raya ya Pak ya. Surabi Bandung 99, Mitra Raya 2. Mitra Raya. Oke. Oke, di sana Sore Minang TV banyak ternyata nan mencaliak. Pak Dokter nama Betul lah. Donald bin Rajab, Rida Yose Rizal. Assalamualaikum Pak Host. Selamat malam Pak Dokter. Terima kasih banyak. Des manis. Aku nama hilang kok. itu Srikandi itu. Terus Srikandi itu. Biasanya di situ beliau. Sini sadang cuti ya Pak. Iya. Sadang cuti kata kami cuti dulu ya. Saya kamu Des tuh langsung komen. Malam Minggu kita bujuk Srikandi. Assalamualaikum Pak Os dan Pak Dokter. Waalaikumsalam Bu Des. Nanjaleh malam Minggu besok kita live streaming dari rumah beliau. Nah, itu mau kru SMTV. Ibu Nurjana Ana hadir Pak Hos malam Pak Rasaki Persada. Banyak juga nama nonton kok. Bagindo Amri Abdi Piliang. Kok tokoh politik juga kok. Politikus tuh. Politikus tuh. Kalau beliau berkecimpung di politik, tapi bukan politikus. Pak Iskandar Caniago, Ahmad Sosiawan, Romi Renkar Batam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak di sana. Ikon dan selalu setia memberikan support untuk Suara Minang TV. Gus Ardi, Noval. Oh, oke. Gus Ardi Noval. Terima kasih banyak
Ya, lama komen juga tadi itu. Nah, selamat malam Pak Os, Pak Razaki. Ya, malam kembali. Oke. Kamu ada skete. Oke, silakan, Fred, silakan. Mas. Biar Pak panjang minum dulu. Panjang minum dulu. Tapi saya Kan tahun 2000 kok Ya. merantau ke Batam, ada tawaran menjadi staf pengajar di salah satu universitas yang memang baru juga. Apakah tidak pernah terpikir pada saat itu Pak, Batam Iko akan menjadi tempat yang akhirnya untuk menatap? Jadi kok seketek mau mulai ketika mau kuliah S2 di UI, Iya, Oke. kamu ingin mencari kegiatan yang sifatnya itu part time. iya, Oh, biar organisasi tadi gua. Organisasi jalan, iya, kuliah mau jalan, iya. PT masuk. Ya. Jadi yang part time kok. Kamu cobalah apa jadi sales asuransi. Oh iya, oke. Lulus tes ya prudensial di Jalan Sudirman itu. Ketika kamu pertama kali mencoba memprospek, lah panjang mau cari itu dapat data segala macam. Sudah kecek kawan nambo kok. Beliau polisi sama kuliah. Pak Zaki ya, kita cerita yang lain aja. Nah, langsung ambo memfonis dia, ambo bukan orang marketing. Walaupun sarjana ekonomi. Apa saya naik? Kan bakat orang Iya, betul, betul. Iko bukan passion ambo gitu, bukan bakatmu. Fashionnya ompret kena otak, Pak. Karena beliau kan orang organisasi. Iya, betul. Otomatis beliau memang mempunyai public speaking yang Ya, sesuai lah. Kalau orang marketing itu kan public speakingnya pasti raca kan. Iya, iya, iya. Tapi karena Beda itu. itu makanya Beda. langsung beliau memutuskan fashion apa bukan marketing. Itu marketing ya. Tak pandai mau tahu orang. Bawa nak kena otak gitu. Nah, jadi aduh, kawan nom aja. Nah, itu lagi butuh dosen Universitas Syahid Jakarta. TB. Oh, oke, ya. Nah, boleh. Jadi terima bang. Nah, yo waktu itu lapo aja lah. Rektornya kebetulan mantan Gubernur Sumbar. Oke. Pak apa? Jadi apa kok namanya? Ya kan di organisasi juga. Iya, Aku iya, sabui di Sumatera, kuliah di UI semacam. Terima mau langsung. Cuma di hari pertama mau aja, aku nggak pernah membayangkan ingin jadi dosen. Ya, betul. Apalah. Nak kena kecil. KCN. Iya. Nah, pertama mau minta lah bahan pertama. Ya, betul. Sudah tuh ketika tampil, kamu tidak pernah maja jadi guru, tidak ada turunan orang tua jadi guru. Apa yang mau lakukan? Bantu ambo mengecek di organisasi pidato. Bantu ambo pidato. Betul. Ada kan ilmu organisasi juga. Ya. Ngotak lama salah masuk kasar aja. Nah, tapi ada apa? Ada nilai lah ya. Terstruktur Betul, ya. betul. Nggak mau total saja kan. Begitu waktu habis, selesai. Nah, mahasiswanya tepuk tangan. Nah, oh, baik kok apa kuliah kok tepuk tangan semua kan. Balik mau ke ruang dosen. Aku kecek, bagaimana Pak Razaki? Enak ngajarnya? Ya, lancar ya. Terus mau tanya, kalau habis ngajar itu mahasiswanya tepuk tangan ya? Enggak ya. Ya mungkin sekali enggak ada tepuk tangan ya. Kok tadi saya selesai tepuk tangan ya? Oh berarti Pak Razaki terima baik itu yang dosen. Itulah kesan pertama yang menggodamu, yang tidak bisa mau lupa, sehingga Ambo aktif di Batam 2000 sampai 2008 balik ya, KPU Batam, KPU Provinsi 2 Prode, Ketua Bawaslu Kepri, dan majar jadi dosen kok tidak bisa Ambo tinggal. Ya. Apalagi Ambo punya sikap awak ingin mencerdaskan orang, Betul, mencerahkan orang lain, amal ibadah. Ya. Ilmunya dijalankan, nah, pahala jariah. Itu Ambo pasang niat itu. Dan selain itu, selain mencerdaskan orang, tentu awak sendiri harus cerdas dulu. Betul. Jadi cocok Ambo di bidang dosen kok. Jadi walaupun ya sekian prodi Ambo KPU Bawaslu, tapi Ambo tetap semester tuh majater ya. Nah, dengan niat itu tadi. Alhamdulillah, Ambo ambil mata kuliah dan Ambo sampaikan juga best practice di pengalaman-pengalaman organisasi. Ya. Nah, mahasiswa senang. Jadi Ambo niatkan lah kebaikan tadi. Nah itu tuh. Jadi sampai kini ya Ambo tidak bisa lupa, tidak bisa meninggalkan dunia dosen tadi. Dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Pendidikan tinggi Bahkan ya. kini jadi Dewan Pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan Provinsi Kepri gini ya. Masya Allah, dan sana Surat Final TV memang
bak kecil orang kok nang jadi manci itu yo dari ketek itu lah nampak lah tumbuh iku itu gitu. Jadi kilas balik dari cerita beliau dari tadi itu Om Fred, memang lah nampak nangkam jadi orang itu lah nampak kan gitu ya dari ketek beliau itu gitu. Nah Pak sebenarnya kok tadi kepingin bertanya tentang kenapa memilih saat di Batam. Memang Bapak lah mengecek bahwasanya ada tawaran di UIB yang pada saat itu baru buka. Tapi setelah apa di Batam kan mulai nampak sisi-sisi profesi-profesi lain selain dari profesi yang Pak sebut tadi ya, seperti di kawasan industri, di perusahaan-perusahaan lah dalam tanda petik yang gaji mungkin jauh lebih gadang daripada dosen itu sendiri, apalagi apa menyebut part time kan begitu. Nah, Ba ndak mencoba atau memang lama rasanya jadi dosen gitu. Ba ndak mencoba apa berada di dunia industri yang pada saat itu waraso menjadi primadona bagi perantau-perantau di seluruh Indonesia. Batam itu target adalah dunia industri itu sendiri. Di sisi lain, apa kan punya kemampuan, kan punya pengalaman dan berbagai macam. Kok nak mencari KP yang banyak ya? Kok nak sampai itu menjadi pilihan gitu? Ya alhamdulillah pendidikan dari orang tua kami juga. Ya. Kami dididik untuk tidak materialis. Uang bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya perlu uang. Betul. Jadi itu apa? Menanamlah ke diri kami ada kepada dia ya. Ya. Nah, jadi ketika itu ya di Batam gitu ya, akan jadi dosen dulu awalnya. Betul. Nah, baru alun setahun itu kan buka KPU Batam. Iya. Oke, ya betul. Nah, jadi apa? Amo orang suku tantangan juga. Nah, kalau masih ada arsipnya 2004 itu udah nemu di caleg apa? Bisa dilacak. Iya, ngacak loh. Ya. Partai Bintang Reformasi itu. Ya. Nah, jadi suku tantangan Jo, Ya. itu kan baru pertama kali Betul. pemilu Secara langsung. Ya, Nah, Jadi agak jahiliyah setiap zamannya waktu itu tuh masa transisi lah. aduh pemilu langsung. Ya. Nah, jadi Ambo tertarik. Nah, enggak ada materi PT gaji barang, enggak ada. Waktu itu masih seketek lah. Ya. Jadi mau daftar. Nah, waktu daftar itulah heboh apa ya di koran waktu itu. Ya. Bahwa masuk itu KPU harus ada titipan ini, titipan Ya, itu, betul. segala macam. Nah, Ya. Kamu terus terang sempat ragu daftar. Tapi kamu pede aja. Wah, masa alumni UI, S2 UI enggak bisa tembus gitu kan dari segi kemampuan. Betul. Nah, kalau segi relasi ya kalau memang enggak rezeki enggak masalah kan Ya. bisa dosen juga, Ya, dosen ya, UIB ya. gitu kan, Ya. enggak masalah itu. Tahu lulus. Sampai 2005. Di tengah prahara pemilu 2004, Ya. Batam nomor 2 terjelek pemilu se-Indonesia sesudah Surabaya. 2 anggota berhenti, alhamdulillah selamat. Nah, bahkan Provinsi Kepri dibentuk 2005. Ya. Nah, tentu ada penyelenggara. Ya. Nah, dibentuk KPU-nya. Nah, syaratnya kalau KPU Kabupaten mau daftar aja ke KPU Provinsi harus mundur dulu. Iya. Kalau gagal nggak bisa kembali. Iya, Ya. betul. Akhirnya pada takut semua kan anggota KPU Kabupaten. Itu bertahan saja di kompeten. Ya, saya maju. Siap menerima risiko. Tantangan. Ya, Nah, betul. kan tanggung jawab yang lebih besar. Betul. Dan saya bersiap dengan resiko. Ya, betul. Kenapa resiko? Kalau gagal nggak ke KPU Batam, toh saya dosen. Betul. Nah, itu enaknya jadi Base dosen. itu masih ada gitu. Ya. Dan saya terus terang, saya mengambil suatu tantangan. Ya. Itu saya juga sekaligus hitung risiko apa yang paling terjelek. Ya. Nah, kalau tadi terjeleknya ya kan balik kampus. Kenapa begitu? Karena terus terang waktu saya resmen mahasiswa, saya juga macam-macam pendidikan. Salah satunya terjun payung statik komando TNI AU. Ya, 1 bulan. Terjun pertama meninggal 1, terjun terakhir meninggal juga 1 juga. Di situ saya dapat suatu prinsip, kita nggak boleh terlalu penakut,
tapi Ya. juga nggak boleh terlalu berani, Berani. kabur. Ya. Mati hanya satu kali, orang penakut matinya berkali-kali. Ya. Ya Solo itu terpegang. Betul, sama saya. betul, Jadi betul. apapun tantangan saya hitung resiko, tidak ada Ya. yang lebih berat dari resiko nyawa tadi. Kayak Betul, gitu. betul. Nah gitu juga yang tadi, ya. Jadi resikonya paling itu ya. Makanya kemudian saya ikut, tahu lulus KPU provinsi. KPU Provinsi. Bahkan 2 periode. Ah, 2005 tuh ya. Ya 2005, 2008, 2012. Nah, saya ikut RI 2 kali sampai di fit properties di DPR RI Komisi 2. Iya. Nah, cuman itu kan lembaga politik. Ya, betul. Terus pendekatan politik. Iya. Yang pertama saya nggak lolos. 5 tahun setelah itu saya ikut lagi. Saya cobalah komunikasi juga dengan beberapa DPD, Ya, tapi sekedarnya aja. Iya, betul. Bahkan ini pengalaman saya. Salah satu ya waktu itu minta ini apa namanya ongkos transport Rakernas. Iya. Saya langsung marah-marah gitu ya. Ini gimana nih? Mohon maaf, Partai Islam. Ah, Kok begini caranya? Saya kalau idealnya nggak daftar juga nggak apa-apa. Ya. Nah, kayak gitulah saya orang idealis. idealisme masih ada, Pak. Ya. Idealisnya. Sampai sekarang masih idealis. Alhamdulillah. Makanya saya tidak terlalu materi. Insya Allah, Allah tetapkan rezeki seseorang sudah ada Amin. porsinya. Amin. Mau kita apapun, banyak uang masuk, tapi mungkin nggak apa, berkas macam porsi yang ada, lewat juga. Betul, betul. Tapi pas-pasan pun, pas butuh ini ada, pas butuh itu ada. Itu Ya. alhamdulillah. Pas-pasan. Ini ada pas-pasan nah. Tapi ane diminta doh lah ya nah. Aja kuit. Barakallah. Barakallahu fiik. Oke. Itu. Saya Memang luar biasa ya. nggak terlalu neko-neko ingin itu nggak. Jadi peluang-peluang yang lain, saya tidak terlalu ini. Tidak terlalu tertarik yang ya. Tapi alhamdulillah ya saya juga selain dosen, selesai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, juga ketua alumni penyelenggara pemilu, pengawas Ya. pemilu. Ya alhamdulillah diminta juga pernah sebagai staf sus gubernur, Oke. staf khusus DPRD, tapi Ya. bukan sebagai tim sukses, Oke. ya, sebagai profesional. Nah itu ya jadi sekarang Tidak balas budi lah istilah ada. ya itu. Jadi Profesionalisme ya, gitu yang diambil diminta gitu. juga kan. Iya betul. Gitu. Dan sekarang ya Memang- bilang sering ini narasumber ya kan lumayan juga. Ya, memang seperti apa nawak kecian di offline tadi Om Pret ya kan. Segala bentuk apa yang beliau lalui, Ya. mana tahu bagi Dun Sanak Suara Minang TV terdapat sebuah motivasi-motivasi yang bisa Ingin diambil. mengikuti. Ingin Paling tidak, mengikuti. bukan menyamaikan, tapi mencoba untuk berpetualang. Betul. Mencari tantangan. Berani, Berani. ya. Iya. Ini satu kata kunci tadi. Ah. Beliau dari ketek ditambah dengan berbagai tempaan organisasi termasuk di menua indak boleh panakui bana, indaklah boleh kita sombong bana, berani bana. Kan itu ya Pak ya? Ya. Itulah terpatri sehingga suka menerima suatu tantangan sendiri dan siap menanggung segala bentuk risiko. Tapi alhamdulillah Allah masih berpihak kepada beliau. Enak. Oke. Di sana Suara Minang TV, Om Pret ada le nah Om Pret Nah. menonton sini lah ya. Di sana Suara Minang TV sadonya tentu perbincangan hangat kita bersama Bapak Dr. Rasaki Persada menjadi sebuah cerita-cerita yang pada prinsipnya tentu bisa menjadi motivasi bagi kita atau Dun Sanak pemirsa Suara Minang TV, khususnya kepada anak-anak kemanakan yang baru-baru mencoba hidup di negari orang itu sendiri. Satu hal tadi seperti apa yang kami sampaikan Om Pret, ada ciek tadi, ambogo seperti air mengalir saja. Itu. Kenapa ke Batam? Ya mengalir saja gitu. Jadi tanpa sebuah ambisius yang cukup ambisi di dalam rangka mencapai target-target tertentu. Pak, nah, Ambo ada Lek. ambo singgung sekitar. ada, sebentar Om Pret. Pak, tunggu dulu Pak Pret. Boleh kami minum dah? Minum silakan. Apa alun tadi lah minum. Melihat apa yang Allah terjadi, biasanya kan orang-orang yang ex komisioner kok terjun ke dalam dunia politik itu pasti dan tidak bisa
tidak bisa disangkal, oh enggak, Ambo enggak akan dia terjun. Tak, hampir semua mantan komisioner terjun ke dalam dunia politik. Ya, minimal di konsultan lah. Bukan kalau konsultan itu bukan terjun dalam Ya, dunia ya, politik, ya, ya. tapi terlibat langsung Langsung, ya. dalam proses politik praktis. Ya. Enggak pernah terngiang atau ingin untuk mencoba menjadi seorang politikus, terlibat dalam dunia politik praktis, apalagi dengan pengalaman menjadi seorang komisioner pemilihan umum baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, dan paling tidak dah tahu oh bantu iko baa itunya gitu. Jadi ketika dulu pilkada pendirian partai-partai yang baru, Iya. Oke. termasuk partai yang ada yang kadang kini 2009 lah mungkin. 2009 itu kan. Nah, bola KPU periode yang pertama. Iya. Itu adalah datang utusan salah satu DPP, Partai politik. DPP, partai politik tadi, yang lah ada ketuanya tingkat provinsi, tapi waktu itu lagi kurang puas, datang utusan, itu di organisasi juga, di Silek tadi, di Jakarta. Jaringan dari organisasi Nah, gitu. dan Silek, datanglah ke Sambo, di Batamnya cari apa. Lagi di mana aja? Di apa? Cuma hari Minggu waktu itu kan. Tulis apa? Nah, mau nggak ya? Mau ini? Pegang partai ini, ya langsung untuk provinsi gitu. Nah, wow, ada saksi di Jakarta gini kan. Nah, Ambo minta waktu dulu. Nah, apa menjorang rumah. Jadi memang apa? Beliau cukup lah dengan Ambo waktu itu KPU provinsi. Iya, iya. Terus kurang pas lah dengan dunia politisi tadi. Iya, iya. Nah, Ambo enggak lo ingin masuk diri. Ambo jawab seperti itu. Kan? Itu pimpinan partai politik tingkat provinsi yang sekarang partainya besar. Yang kedua, Pilwako pernah utusannya salah satu, Ambo masih KPU pun, Pak, Iya, Pak. waktu itu, ya kan, datang utusan kamu, tidak ada orang Minang yang maju, Pak. Nah, jadi lah kami pantau-pantau, orang Minang ini banyak yang partai ini, partai itu, Bapak masih independen, netral, dan bisa berdiri di semua kelompok, katanya kan. Nah, jadi kami sepakat Pak Zaki mau nih jadi wakil, gitu kan. Nah, tapi ya kan, ambo kecek ke orang rumahmu, nikmatilah iko. Nah, itu. Ibu tukang rem. Ibu dan rem, Sebenarnya beliau keinginan itu ada, tapi apa yang beliau sampaikan, saya menyukai tantangan. ya. Tapi dia ada dan tukang rem. Adunya lah. Bupati 50 kota. Oh di Kampuang. Yo, ada salah satu calon 2019 terakhir petang. Oke. Dia minta ke Uni Uni sepupu. Istri Pak Tengku Mutarudin, ya kan. Nah, jadi sepupu kan minta orang mudia. Nah, Kampung Motu mudia. Iya betul tahu, Pak. Untuk jadi wakil kami, kan. Ini mengaji-ngaji ke surau lah. Oh, adik ini jebola namanya Eko. Ya. Datang tulisan kamu bawa ke situ. Nah, biaya, macam-macam itu kan. Maksudnya tadi itu biaya, kan. Nah, itu mau tanya lah. Bagi kiranya. Oh, kalau Yonat beliau kami di siku saja. Iko non bupati petahana kini kok yang di 50 kota. Ya 2019 tetangga kan. Iya, jadi petahana mah. Iya po, enggak apa Bang. Iya. Bola ya silakan Ternyata cari yang lain. Nah, jadi itu beliau enggak masalah. bukan Mau menikmati, enggak ada penyesalan. Enggak ada penyesalan semua. Jadi beliau bukan hanya dipantau oleh orang di tingkat daerah Kepri atau Batam, nasional bahkan lintas provinsi pun lama mantau, Pak. Pak. Ya. Lah hampir 40 menit gitu bercerita. Jujur tadi sangene menyinggung indah ada kok orang Minang yang mau menjadi wakil. Artinya adalah di pandangan para politikus minimal di kota Batam adalah satu tokoh orang Minang Punya potensi. yang digambar dan dianggap mempunyai suatu kelebihan baik itu dari SDM ataupun dari lain-lainnya gitu.
Sehingga nak menyuruh memacik partai, nak menyuruh menjadi wakil wali kota, nak membawa ke kampung, itu kan karena memang ada Pimpinan partai. pimpinan partai, itu kan karena memang ada satu kemampuan dan kelebihan yang luar biasa yang apa pegang, yang Allah titipkan ke apa sampai kini kan itu. Nah, sebagai seorang tokoh Pak, kok gak serius ya kok, jangan galak-galak Ampret. Enak kok tadi kita cerita santai, tapi kok nanti gue Pak. Jujur, ambo sebagai atau kami sebagai salah satu kelompok kecil orang Minang yang di Batam mencari situasi yang terjadi, persoalan lahan yang dipegang oleh IKSB, ala Salamogo dipaci oleh Yayasan Pagaruyung, dan itu tokoh-tokoh kita suka atau tidak suka adalah mama apa-apa kita gitu, sehingga terjadilah berbagai macam polemik lah, ya kan. Sebagai tokoh Pak, wak rasa apa termasuk orang yang cukup netral lah dalam konteks itu gitu, bisa memantau situasi go, bisa mencari kedua sisi, karena wak yakin apa dakek jo KSB dan dakek dengan tokoh-tokoh yang kita maksudkan di yayasan itu sendiri. Nah, pendapat apa, karena sadihlah kita mencari situasi-situasi itu. Lamu ya awak semua awak dalam tanda petik kita gue badun sana sama dirantau sama cari kepeng dan segala macam gitu. Pendapat apa sebagai seorang tokoh yang sudah berpengalaman dari berbagai macam bidang dan mempunyai sebuah nilai akademis yang luar biasa, bahkan sekarang lah menjadi doktor, tentu sedikit penyawasan lebih memperhatian apa yang terjadi saat ini gitu. Baik ya, apapun organisasi pasti ada polemik, Ya, pasti ada masalah, ya, pasti ada konflik, ya, itu biasa, Ya. lumrah gitu ya. Ya. Nah, terkait akhir-akhir itu ya, warga Batam asal Sumatera Barat, ya, itu memang lagi ada seketek masalah lah ya. ya betul. Sebenarnya kita kalau dapat alokasi lahan Oke, untuk membangun apakah namanya rumah gadang atau balai sari, Betul. gedung serbaguna gitu Ya. kan. Telah 20 tahun yang lalu, tapi sampai kini kan alun Terbangun, jadi ya. terbangun. Nah itu agak seketek jadi merunciang persoalan antara apa ya, Salamoko yang kita baca di media sosial, Ya, betul. di media internal orang Minang sendiri, Ya. itu terjadi konflik lah ya, Ya, betul. antara pihak yayasan Ya. satu dengan dengan IKSB ya, Ya, seolah betul. seperti itu ya. Betul, seakan-akan seperti itu. Seakan seperti itu, dan masyarakat Minang pada Umumnya. ya. Amo mencari ya, amo kan terakhir ikut yang resmi itu ketika kita pertemuan di PIH itu. Oke, Sehingga waktu itu sudah diurai bahwa masalahnya, cuma waktu itu kan tidak ada dari pihak Ya, sebelah, ya. ya betul. ya satu pihak aja. Jika ada usulan untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung, Betul, ya. waktu usulkan selain daripada masalah hukum, itu juga ada jalur penyelesaian non hukum, Oke. litigasi ya. Ya. Nah, jadi yang mau usulkan seperti itu ya, dan waktu itu langsung belum forum menunjuk Ambo untuk sebagai utusan lah ya, Utusan lah untuk istilahnya. mencoba Ya, menyelesaikan masalah itu. Ambo menerima itu dalam artian pertama untuk kemaslahatan orang banyak, banyak. betul. Yang kedua, Ambo mencari ya, kalau Ambo analogikan masalah itu dengan adat Minang nan Ampe itu, Oke. kan, adat dan sawana adat, Ya, kan adat kesandi sarak-sarak seni kita bulah. kita bulah, ya kan? Nah itu kan artinya identik dengan agama. Ya, Ya. betul. Nah jadi apa ajaran agama kita tentang masalah-masalah itu? Ya. Ya kan? Ya katakanlah
jangan ada fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Betul. Ya ada masalah itu diselesaikan. Ya. Tidak fitnah itu menjadi bola panas, Betul. tendang kiri kanan, akhirnya menjadi bola-bola panas ketek-ketek jadi gadang banyak, akhirnya banyak orang tabahu badoso jadi. Ya. Ya kan? Aku kerajo iblis ya. Ya. Manusia itu tidak bisa digoda langsung, Safri orang alim, tapi beko ada orang lain. Ya. Nah, Gosok-gosok enak. gosoknya beko Akhirnya berang aja emosi Iya, gitu. betul. Jadi kok fitnah ya kan. Nah, jadi menimbulkan fitnah gitu kan. Nah, kemudian juga jangan fitnah. Bantu abana itu tapi awak bicarakan. Gibah namanya. betul ya. Tidak juga boleh ada. Ya. Terus aku tadi adat dan sama adat lah gitu ya. Kok analogi yang ya. Betul Pak. Yang kedua tuh adat dan yang teradat gitu ya. Oh, Adat yang diadatkan. Ya. Nah, mau mencari analogi lo banyak. Iya betul. Pikiranmu sendiri yang mau nak ada tapi ada sisi adat yang diadatkan. Yuk katakanlah seperti anggaran dasar anggaran rumah tangga IKSD. Oke. Ya, itu menurut Ambo analoginya adat diadatkan, artinya awak sepakati. Ya. Nah jadi masalah itu, jadi awak balik ke ADRT, ADRT. hasil mubes IKSD. Ya. Apa tuh? Ya, ada badan-badan. Ada majelis tinggi, dewan penasihat, Ya. pengurus harian. Oke. Nah, masing kita kan diminta pertanggungjawaban nanti selaku individu, sebagai anggota organisasi, Ya. pimpinan organisasi, pengurus Ya. organisasi, Ya. diminta pertanggungjawaban, minta amanah. Betul. Jadi mau imbau, ya awak kembali ke peran awak masing-masing, walaupun awak banyak peran, Ya. ya untuk tidak memperlebar masalah itu dengan membahasnya tanpa tahu tabayun. Betul. Nah, itu yang Ya, tadi kan betul. harus tabayun dulu, Ya, betul. bukan melempar fitnah semacam. Betul. Ya, nah kemudian itu juga ya cara berikutnya itu yang mau ambil posisi Ambo itu adalah mungkin adat yang teradatkan. Adat yang teradatkan. Ya, betul. Artiku itu ya, artinya apa? Kok analogi yang bawa pulau Bali ya? Betul. Kalau di debat silakan nanti Ya. bisa wak diskusi. Ya. Ya seperti menyelesaikan masalah dengan cara-cara badun sana. Silaturahmi. Ya. Nah, Betul, jadi betul. makanya ketika Patang Ambo coba menemui salah satu pihak, mana SK-nya, SK-nya apa semacam, Ambo sabui, Ambo turun bukan dek karena SK apa semacam, tapi dek menyelesaikan cara badun sana. Betul ya? Nah, kalau namun terima sana, nah basuh gitu. Ya. Akhirnya dengan Ambo sabui itu, basuh kan, Nah. cara badun sana. Oke. Itu ya. Ya. Jadi sejauhku memang ada beberapa hal lah ya. Mungkin tidak Ambo urai pulo. Betul dah. Tapi kita sifatnya kan soft. Ya, betul. Mendinginkan suasana. Ya. Jadi menurut Ambo, ya itu tadi kelah jalan pulo yang secara hukum tadi ya. Ya. Nah, itu kanlah bergulir sendiri. Ya, betul. Nah, tetapi dengan cara apa adat yang diadatkan tadi itu ada ADRT kan ada majelis tinggi. Ya, Jadi ya, Ambo sampaikan pulo ketua majelis tinggi supaya kiranya fungsi majelis tinggi tolonglah Ya, betul. kado di pasal 7 balik anggaran dasar itu antara lain menyelesaikan konflik masalah majelis tinggi. Majelis tinggi Sampaikan, ya. ya memang kami mau ini katanya kan. Nah, jadi insya Allah boleh berikan itu ya masukan lah ya. Nah, jadi supaya para pihak ya itu di pertemuan jadi tidak di medsos di Ya. apa masing-masing ya fitnah kah Fitnah. gibah kah ya. Ya, betul. Nah, duduk bersama Ya, musyawarah kan gitu. Kemudian yang caru Ambo berdua sana Ambo dari dulu lebih mementingkan misi daripada posisi. Nah, jadi nggak dianggap orang pun tidak masalah. Ya. Nah, kan orang lain merasa biasa Ambo mengerjakan masalah. Penting itu tadi kan pahala jariah. Nah, Ya, itu lebih betul, penting, betul. gitu kan bukan karena cari nama, cari muka, betul, cari betul. itu bukan kan. Nah, itu Biar nak dianggap tokoh, nak itu nah, deh nak. masalah ya kan dianggap ya itu kan saya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, ya kan? Nah, beliau kan gitu Iya, kan. betul. Tagak betul. Iya, Itu betul. kan Pak. jadi jadi mudah-mudahan ya lama kuda Iko Ya. selain daripada apa tadi jalur hukum tadi, nah Ya. mungkin ya melalui jalur anggaran dasar rumah tangga Ya. ya gitu basamo tapi Titik apalah, temu. basuh kamu ngelensuang ya. Jadi misalkan apa yang menjadi keberatan si Yayasan tetap maju Ya.
menuntut BP di BT, ya. UN. Oh, ya. Nah, itu duduk bersama. Ya, ya. Bisa main simpang siur di media sosial, ya, bisa duduk bersama ya kan. Nah, kemudian ikutlah jaleh bahwa apa namanya tuh apa tadi diperuntukkan untuk IKSB. Betul. Kan? Ternyata kan itu bunyinya kan. Ya. Nah, lagi share dulu kan Ya. bahwa membatalkan yayasan dan mendirikan kepada Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Betul. Nah, kira apa yang menjadi masalah Ya. yayasan? Jadi kita duduk bersama, Betul. bukan masing-masing gitu kan. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan cara duduk bersama menyelesaikan secara adat tadi, yang analogikan duo tadi itu, mudah-mudahan masalahnya selesai. Insya Allah. Dan tadi kan dari apa kok namanya, dari yayasan kan lahir dari rahimnya IKSB. Betul. Walaupun pengurus yayasan orangnya lebih tua, Iya. SB atau kini katakanlah masih Masih muda, muda. tetap dituakan ya Betul. pengurus IKSB. Betul. Nah, tapi makanya bisa lah Ya. kita dua bersama menyelesaikan masalah itu. Ya. Ya, harapan kita sebagai orang Batam asal Sumatera Barat Ya. tetaplah bersinergi. Ya. Yang satu tidak meniadakan, yang tiada tidak mengadakan ya. Ya. Yang kita bersatu bersama-sama kan pokok pikiran bersama, karajo bersama, lah jauh lebih rancak daripada berpikir seorang, daripada bakarajo Seorang. Ya, betul. Itu yang kita harapkan. Oke. Dan sana Soro Minang TV pertanyaan yang terakhir itu berhubungan dengan berbagai macam polemik yang mungkin secara umum warga Batam asal Sumatera Barat alah mendengar juga membaca media sosial berbagai macam berita, baik itu berita dari media luar maupun berita dari orang awak juga gitu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rasaki Persada, himbauan-himbauan beliau, dan insya Allah gerak cepat beliau juga menjadi salah seorang yang Memediasi. menjadi salah seorang menjadi fasilisator ya kan, Ba'a Ikogo bisa seperti mencabut rambut di dalam tapuang. Ya, Rambut tidak putih, tapuang tidak basera. Tentu kita berharap dan kami orang Batam asal Sumatera Barat di level grassroots, ya Brad ya, Betul. tentu menangi hati go jika seandainya masalahku semakin runcing gitu, yang akan berakibat tentu ke kita juga. Jadi kok dapet ndaknya kok selesai lewat apa yang beliau sampaikan tadi, tentu kita masyarakat Sumatera Barat tenang hati itu. Lah bisa kita bersama-sama, bak kecil orang lah ringan sama dipikul, Balik sama dipukul. balik sama. Ya. Kalau tanpa balik paham. Gotong royong kita bangun rumah gadang. Oke. Sampai kita berkumpul bersama Ya. ya. Pak, sebelum ditutup, Om Pret, kau baca? Oke, baca Om Pret. Aduh, Gom. Amin numpak lu. Gus Ardi Novel, sakampung kita Pak. Ambo di Kampung Jambak, Kota Tinggi. Masya Adolok kakak Raju Batuah. Dari Jawa kok. Kanada tuh Pak. Kanada kok Pak. Hadir, salam ke Pak tuh Paos waktu Ambo PNS dulu acok wasuwo. Soto di buku rumah Pak, Mis Minang soto. Jadi PNS itu pedagang nasi soto. Dia beliau kan berpikir kok ASN kemarin. Padahal kok PNS nya pedagang nasi soto. Orang makaja-kaja di Orang PNS, kaca-kaca. Ya, ini tinggal PNS. Jawabannya pedagang nasi soto. Ya, ya. Ibu Firmanita Eva hadir, mantap, Oke. Dacau. Adik-adik awak. Adik-adik awak tuh. Kaca Minang. Terakhir ya kita tentu tidak lupa pula kita mengucapkan terima kasih Ya. untuk Surabi Bandung 99, SB Surabi Bandung 99. Lokasinya kok di Mitra Raya 2 kok, Ya. Foodcourt. Ya. Nan kita terima kasih banyak kok Pak Beni Syaroni kok. Sebagai Beliau tokoh kita. tokoh kita juga. Kalau bisa apa gantian beliau kita podcast. Gantian kita beliau kita podcast lagi kita nayan. Memang paling tidak
kalau Suara Minang TV ko suara orang awak, tentu orang awak yang kita naikkan. Insyaallah. Bukan berarti kita tidak menerima orang nan di luar Sumatera Barat, tetapi selagi masih ada orang Sumatera Barat yang harus kita naikkan ya tentu termasuk usaha orang Minang itu sendiri. Jadi Om Fred, jika ada para UMKM Iya. yang pingin kita endorse, Bisa. Agi tahu lah ke SMTV. Terutama apalagi kalau memang UMKM yang orang-orang awak, kita akan bantu dengan cara kita. Kita akan bantu dengan cara Bahas supaya lebih orang dikenal. kalau bahasa kini gue viral. Viral. Iya. Kalau bisa, Ah. ada Minang Food Court. Oh, Mungkin bisa jadi kalau seandainya masalah ikola selesai, ya salah. itu menjadi salah satu Oh, kafe buat betul. Minang Food Court. Ya. Itulah bisa lah Wak, minta ke ketum studio ruang ketek cik mana. Ya. Ada Minang Food Court, Ya. ada Balai Rumsari atau Rumah Gadang, Ada media TV. ada media sudah Minang TV di sini. Ya, betul. Sesuai itu. Sesuai. Ya, kita harapkan beliau semoga capek lah bisa Ya, menyelesaikan. capek selesai persoalan-persoalan. Iya, betul. Amin. Sebelum kami tutup, ada lah yang ingin Pak sampaikan closing statement lah kalau bahasa politiknya gitu. Sebelum kita tutup, silakan Pak. Oh, baik. Yang pertama ya tertarang sebagai apa ya, lama rantau sekian tahun. Ya. Ya, ambo bangga lah sebagai turunan orang Minang yang syarat dengan nilai-nilai. Ya betul. Ya di mana khususnya apa namanya tuh agama mengatur, adat memakai. Ya betul. Nah, intinya bagaimana ajaran agama itu bisa lebih terpakai, nah, itu kan diadatkan. Ya, betul. Diadat dalam dijalankan sehari-hari. Betul. Kalau bertentangan dengan agama, nah, bukan agamanya yang salah, tapi Ya, adatnya yang salah. perlu diperbaiki. Ini kok hal-hal yang menarik. Betul. Kamu dari dulu sampai kini sangat suka sekali lah dengan nilai-nilai, Ya. termasuk narasumber-narasumber ya di narasumber kebangsaan, Ya. narasumber kepemiluan, Ya. narasumber pendidikan. Ya. Insya Allah hambo apa ya diundang lah ya untuk Ya. bidang-bidang itu. Ya, oke. Jadi ya jadi amal jariah jo. Kemudian Amin. sebagai perantau, Ya. di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Ya. Nah, jadi kita lalu pakemnya warga Batam asal Sumatera Asal Barat. Sumatera Barat. Artinya awak mencari risiko, Ya. merantau risiko, mungkin lebih banyak generasi kini lahir risiko. Risiko. Walau alam mungkin akhir hayat risiko. Risiko, ya. Walau alam juga mungkin ndak pulang kampung mungkin di pun ya kan ndak tahu kan rasio Allah kan. Nah, jadi ya kita manfaatkan duit kita ya, jadilah manusia yang sebaik-baik manusia kan yang Insyaallah. bermanfaat bagi orang banyak ya. Jadi kita untuk dunia, untuk akhirat jangan lupa pula Ya. dan kita jalankan fungsi kita Ya. masing-masing dengan baik, dan mudah-mudahan bagi kawan sanak ambo yang berorganisasi Ya. khususnya Minang Santiko, marilah kita jalankan amanah Ya. sesuai dengan posisi kita tersebut ya, dengan sebaik-baiknya kita selesaikan masalah kemaslahatan kita, Ya. dan mudah-mudahan itu jadi amal jariah kita untuk generasi turun menurun Amin. warga Batam asal Amin. Sumatera Amin. Barat Amin. yang ada di Batam. Oh, amin. Oke, Dusana pemirsa Suara Minang TV, sedikit demikian sedikit perbincangan hangat itu ya Om Fred ya, dengan salah satu tokoh warga Batam asal Sumatera Barat, Bapak Dr. Razaki Persada, yang alhamdulillah beliau sangat, awak kalau mencelihat dari jauh hendak kenal awak takut mencelihat. Nah, tapi setelah kita berbincang-bincang hangat, Rasulullah kenal 10 tahun yang lalu, humble ya kan. Jadi orang kini ngejek humble. demikian Dusana Suara Minang TV podcast kita bersama tokoh pada malam hari ini dari SB Surabi Bandung 99 Mitra Raya 2 Batam Center. Kami bersama saya Safril Yubahar Dan saya Fred Azwansa. beserta kru-kru yang lain. Apa nama Om Fred? Mohon pamit. Mohon pamit awak kok gak gago Om Fred. Apalagi kalau lawan Indonesia.
Undur diri dulu dah. Mempamit undur diri terlebih dahulu. Tentu kami kru beserta narasumber mohon maaf kepada odon sana pemirsa Soro Minang TV kok ado nan talendo dek naik ya Pak ya. Iya. Talantuang dek turun galak rupanya mungkin ada orang tersinggung dek kadang-kadang awak kan begitu. Salah kata tak kecean ya. Betul ya. Jadi berikan kami maaf sebesar-besarnya sehubungan dengan hal itu. Demikian saja odon sana Soro Minang TV program kita pada malam hari ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suara Minang TV, suara ulang awak.